Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bro. Sama-sama kita hormati Pak Rektor UMBY, Pak Agus Slamet, yang sama-sama kita hormati Pak Dekan, Pak Didi, dan Bapak Ibu semuanya. Sebagai pengantar, ini adalah track record saya. Saya belajar meneliti itu tahun 2013, kemudian membangun karir dari Hibah Insinas, kemudian menemukan roadmap penelitian, kemudian di tahun 2014 itu sekolah, 2017 kembali, kemudian setelah itu melanjutkan riset-riset dengan topik yang kira-kira hampir sama. Bisa saja yang saya sampaikan juga tidak tepat. Nanti kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih baik, yang lebih utuh, mohon bisa didiskusikan di akhir agenda ini. Kita mulai dari bagaimana membangun riset ke karir. Kemudian yang bagian kedua, nanti saya ingin sharing sedikit pengalaman ke Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang permasalahan kita, dosen itu BKD-nya lancar Pak Dekan, tetapi kok pada saat penaikan jabatan fungsional itu ada yang kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat matriknya untuk BKD dan untuk kenaikan jabatan fungsional itu sama. Bahkan ketika terintegrasi di sister kan sekarang tinggal import sehingga barangnya sama, tetapi kenapa kok itu tidak match gitu. Yang dipersyaratkan untuk jabatan fungsional itu memang sedikit lebih strict, lebih ketat dibandingkan dengan yang untuk pengurusan beban kerja dosen. Mbok BKD itu jangan disebut beban kerja dosen, tapi beban kinerja dosen. Mau nambahin aja kok, itu akan membuat semangat kita berbeda gitu. Karena hanya menyisipkan kata in dari kerja menjadi kinerja gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, monggo kita mulai diskusinya. Mulainya mestinya dari sini. Jadi sekarang lebih mudah lagi dengan adanya MBKM karena mahasiswa itu harus kita jadikan student as partner. Kemudian semua dosen harus kaya gagasan. Ini berarti roadmap penelitian dan rencana penelitian universitas harus tangguh, dan saya yakin UMBY sudah memiliki itu semua. Ya. Sarana prasarana riset juga tidak kurang. Kemudian proses risetnya juga sudah dikawal oleh LPPM. Dosen-dosen menguasai metode riset juga sudah sangat bagus. Biaya riset juga tersedia dan LPPM sudah mengelola riset dengan baik. Nah, sekarang masalahnya mengapa ini setiap tahun dana riset dari DRPM juga banyak, kemudian dari matching fund banyak, internal juga sudah banyak, tetapi ekspektasi dari rektorat terhadap kenaikan jabatan fungsional ini masih menyisakan gap gitu. Lalu ada aktivitas riset berjalan, dikelola oleh LPPM sudah dengan sangat baik. Di sini mulai yang bikin kisruh itu di sini, Pak Didi. Jadi outputnya itu artikel, paten, buku ajar, monograf, buku referensi, book chapter, prototype like industry. Nah, semua dosen punya artikel. Permasalahannya di sini. Apakah substansi luarannya itu sudah bisa mewakili identitas keilmuan yang dipersyaratkan ke lektor kepala atau ke guru besar? Yang kedua, ada beberapa sekarang, tetapi jumlahnya sudah menurun. Itu ada artikel, tetapi tidak memiliki bukti verifikasi ilmiah. Artikelnya itu terbit, tetapi ketika ditelusuri apakah ada bukti submission, kemudian revision, itu tidak bisa menyediakan. Di BKD itu diakui, tetapi untuk kenaikan jabatan fungsional tidak bisa, karena ada artikel harus ada bobot luarannya dan harus ada bukti verifikasi ilmiahnya. Nah, disinilah mulai gapnya. Mengapa BKD-nya lancar, tetapi di sisi jabatan fungsionalnya ada yang kurang. Nah, pastikan sekarang artikel yang kita gunakan untuk kenaikan jabatan fungsional itu tidak hanya cukup dalam kumnya, tetapi juga harus ada 1, 2, 3 artikel yang mewakili bobot keilmuan pengusulnya. Itu akan kelihatan sekali oleh tim penilai angka kredit. Yang kedua, setelah ini kelihatan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, akan dicari reviewnya, kemudian diedit dan diterbitkan sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang layak untuk konsumsi publik dan menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada bukti administrasi yang lain. Ketika dikejar lagi apakah betul itu dihasilkan dari riset yang terlibat, namanya author contribution, itu juga ada yang namanya logbook penelitian misalnya. Nah, disitulah kita mulai berpikir,
Outputnya selain barang outputnya juga alat bukti pencapaian outputnya itu juga harus tersedia. Lalu setelah itu ada outcome-nya. Tentu sekarang berubah, yang diutamakan adalah produk inovasi, ya, invensi plus komersialisasi. Sekarang dosen dituntut untuk bisa menghasilkan temuannya itu bisa dikomersialisasikan sehingga menjadi nilai ekonomi bagi dosen dan kampus. Setidaknya artikel yang terbit itu akan dinilai. Kalau banyak citasinya berarti memberikan impact atau outcome. Lalu setelah banyak menerbitkan artikel, dosen akan direkognisi menjadi seorang reviewer, menjadi seorang editor. Nah, kalau tadi Pak Dekan ngendiko ini hubungannya dengan akreditasi, ya disinilah sebenarnya. Ya, produk inovasinya dihitung, citasi dosen juga dinilai, rekognisi dosen juga dinilai. Lalu setelah itu pengabdian masyarakat. Ya, tentu proposal pengabdian yang masyarakat untuk pengabdian masyarakat yang bagus ke DRPM atau kemanapun selalu ada apakah ini hasil penelitian di periode sebelumnya atau tidak. Lalu ada peningkatan kinerja universitas seperti yang tadi disampaikan atau dingendikake oleh Pak Agus. Setelah itu yang terakhir ini tambahan, ada capaian pembelajaran lulusan. Sudahkah riset-riset kita itu mengajak mahasiswa kita dan mahasiswa kita masuk sebagai bagian integrasi penelitian ke pembelajaran, diajak riset, lalu ada luarannya mandiri. Ya, luarannya mandiri mahasiswa sebagai capaian pembelajaran nanti direkognisi, misalnya disetarakan dengan skripsi dan seterusnya. Di satu sisi dia juga akan mempercepat lulusan, kemudian di artikel mahasiswanya juga dosennya terikut sebagai koautor. Tanpa kita sadari kita akan menambah angka kredit dari situ banyak. Bukan itu yang kita cari, tetapi itu efek yang kita terima setelah kita bisa mengantarkan capaian pembelajaran dengan baik. Ujung-ujungnya adalah jenjang karir dosen. Kita coba refleksi untuk jabatan fungsional itu tadi kan Pak Didi ngendiko banyak yang lektor 200 dan seterusnya. Kalau kita ada pilihan ngeten iki gimana ya Pak Didi ya? Kalau kita dari Solo mau ke Jakarta, pilihannya kan dua. Naik Sahabat ya kan, tiketnya 140.000, tetapi kita naik bis ekonomi yang setiap terminal itu mampir, di Solo 3 masuk, kemudian di Semarang masuk, Pekalongan masuk, atau kita coba pakai naik Rosalia Indah yang di situ juga ada pramugarinya ya. Lalu tapi kita harus bayar dengan angka tiketnya itu di atas 300.000. Tapi langsung dari Solo mandek sebentar di Salatiga atau mungkin mampir di Kendal, bablas ke Jakarta. Nah, ini satu analogi bagaimana kita mengurus jabatan fungsional. Kalau DHR ya dari Solo kemudian AA 150 ke 200 ke 300, 400, 550, 700, 850 itu artinya setiap terminal berhenti. Dan setiap pemberhentian itu biaya dan waktu. Nah, kalau saya sarankan kita coba naik Rosalia Indah saja, dari asisten ahli lektor langsung loncat ke guru besar, atau dari asisten ahli loncat ke lektor kepala dan langsung ke guru besar. Ya berhenti sebentar saja di rumah makan gitu. Berhentinya juga di rumah makan kan enak. Terus nah sekarang caranya kita bagaimana? Caranya adalah begini. Logikanya itu harus dibalik. Mohon maaf ini bukan ngajari tapi logikanya harus dibalik. Dosen harus sadar angka. Sebagai operasional dari rencana strategis pengembangan SDM, coba misalnya dosennya ada 5 misalnya, kemudian dosen A, B, C, D sampai E, AA tahun berapa. Nah dibalik, jangan mengumpulkan kinerja baru mengurus jabatan fungsional, tetapi menetapkan tujuan dulu, baru butuh apa, berapa, kapan dipenuhi dan bagaimana caranya. Misalnya dosen keempat ini di 2014 sudah lektor, mau ke lektor kepala di 2020 ya 2023 misalnya. Nah sekarang langsung butuh apa? Cari syarat khususnya itu apa? Berapa yang dibutuhkan? Kapan harus dipenuhi? Mengapa kapan dipenuhi itu penting? Karena ada batas kewajaran. Buku ajar itu 1 tahun hanya 1, buku referensi monograf 1 tahun hanya 1. Terus bagaimana caranya? Nah ini bagian dari birokrasi universitas, sehingga setiap jenjang karir dosen naik ini sekali lagi hanya butuh apa, berapa, kapan dipenuhi dan bagaimana caranya. 4 hal ini yang
yang teridentifikasi dari pikiran saya. Mungkin kalau Pak Dekan atau Pak Rektor malah lebih banyak, harusnya tambah ini monggo. Tapi saya yang terlintas di pikiran saya selama ini 4 ini yang utuh, yang utama. Lalu sekarang dosen memang harus sadar angka bagi siapa saja gitu, membangun karir akademik dosen. Yang disebut dengan bidang pendidikan pengajaran itu tidak hanya ngajar saja, tetapi juga membimbing seminar, membimbing KKN, membimbing skripsi, kemudian praktek MBKM, menulis buku ajar. Lalu coba dijejerkan antara angka kredit dan SKS-nya. Nah, ini kan sekarang yang PO PAK yang baru itu sudah jelas sebenarnya, dan PO BKD yang baru sudah jelas. Itu berkeseimbangan, sehingga normalnya kalau BKD-nya lancar, ya jabatan fungsionalnya lancar. Nah, di bidang penelitian juga sama. Mengapa tadi saya sampaikan kok butuh berapa, kemudian kapan dipenuhi? Karena ada batas kewajaran, misalnya buku referensi itu walaupun bisa menulis 1 tahun 3 buku, tetapi yang bisa diakui sebagai kinerja untuk peningkatan jabatan fungsional itu hanya 1. Kalau sebagai amal akademik ya monggo mau 10 pun tidak masalah gitu. Tetapi kalau untuk itu ya kita atur lah. Mari kita coba melakukan evaluasi diri. Anggap saja kita ini bekerja ideal. Maka jumlah pertemuan per semester itu kan 16 minggu per semester. Kalau 2 semester dalam 1 tahun itu kan 32 minggu. Nah, padahal 1 tahun itu kan 52 minggu. Lah sisanya kemana? Mari kita lihat jam kerja dosen sebagai pegawai itu kan 40 jam per minggu. Itu ringan lah. Lalu minggu efektif setahun itu 48 jam per minggu. Lalu total jam kerja dalam setahun itu adalah 1.920 jam kerja per tahun. Itu 42,35 SKS per tahun. Nah, itu terdiri dari 14,2 SKS untuk semester gasal, 14,2 SKS untuk semester genap. Berarti kan masih ada sisa 14 SKS. Sebagai kewajiban kita dosen bekerja ke institusi, bukan dihitung per semesterannya, karena dari 48 minggu yang kita gunakan untuk pengajaran, teaching, kemudian mendampingi student center learning dan evaluating itu pastikan 16 minggu. Atau misalnya 18 minggu pun itu masih cukup, 20 minggu pun masih sisa. Sehingga nanti kalau ada dosen nggak punya waktu, nggak punya apa, coba diajak menghitung ini dan jawabannya akan sama siapapun yang menghitung. Nah, berikutnya, berapa sih batas minimalnya? Batas minimalnya adalah 14,12 SKS per semester. Ya. Ini misalnya dosen yang kaku, pokoknya saya hanya bekerja 2 semester. Oke, 2 semester pun itu akan menghasilkan 28 SKS per tahun dan dianggap tidak ada sisa. Maka kalau beban kerjanya itu tadi menggunakan 42,35, itu akan setara dengan 42,35 kali 2,29. Ini adalah angka faktor koreksi yang pernah kami buat dengan cara membandingkan antara SKS dengan angka kredit, kemudian saya bagi itu ketemunya adalah faktornya itu 2,29. Maka dosen yang sregep itu akan menghasilkan 97 angka kredit. Nah, kalau yang tadi yang standar minimal pokoknya hanya 14,12 per semester, itu akan menghasilkan 65 angka kredit. Nah, kalau 65 angka kredit kalikan 2, berarti kan 130. 130. Itu kalau untuk AA dari 150 ke lektor atau lektor 200 ke 300 itu kan butuh 100. Itulah mengapa jabatan fungsional itu baru boleh dinaikkan ketika 2 tahun, karena logikanya ini dengan standar kerja yang paling bawah saja, kalau benar ngitungnya itu harusnya setiap 2 tahun pasti naik jabatan fungsional. Dengan minimal, pokoknya kita dapat liburan yang sangat banyak dari Pak Rektor pun, itu kalau ngitungnya benar pasti naik jabatan fungsional. Nah, ini ngitungnya dari sini. Ini saya dapatkan dari undang-undang, juga dari Permenristek Dikti yang ini sudah diperbaiki, dan ini hitung-hitungannya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Ini teknis sekali, tetapi saya ingin sengaja untuk mengajak sadar angka ini. Nah, sekarang kuncinya di SKP, di sasaran kinerja pegawai. Dosen dengan jabatan fungsional asn ahli itu SKP-nya harus ini. 45 pengajaran, penelitiannya 35, pengabdian masyarakatnya maksimal 10, dan kegiatan penunjangnya sekian.
Maka setahun yang asisten ahli juga bebannya 28 SKS, yang lektor 28 SKS, yang lektor kepala guru besar juga 28 SKS, tetapi isinya berbeda. Nah, kalau yang sudah lektor kepala atau yang menuju ke lektor kepala sama-sama 28 SKS, tetapi diberikan beban kinerja untuk penelitiannya menjadi lebih besar. Mengapa? Toh nanti juga akan ada beban khusus menulis buku ajar hasil penelitian, nanti diputar lagi juga akan memberikan impact yang lebih besar. Nah, harapannya seperti itu. Nah, sekarang masalahnya di sini. Jika dosen itu berkualifikasi S2 dan memiliki jabatan akademik, belum memiliki jabatan akademik untuk memperoleh jabatan fungsional asisten ahli yang pertama, maka dosen tersebut akan mengajukan asisten ahli pada awal tahun kedua masa kerja. Maka kinerja wajibnya itu harus ditentukan. Jadi ada dosen baru begitu, jenengan harus kinerjanya ini. Kalaupun ini dipenuhi tabel ini, itu baru 27,8 per tahun. Padahal jam kerja pegawainya kan 1920. Maka dosen ini walaupun sudah bagus ketoke itu Pak, ketoke wah baru 1 tahun kok sudah bisa asisten ahli atau sudah bisa ke lektor, itu sebenarnya belum mencapai kinerja minimalnya. Karena kinerja minimalnya supaya bisa menggenapi 1920 jam itu atau setara dengan 42 SKS per tahun itu ditambahkan ini. Di A harus mengembangkan program kuliah, di butir B harus menulis buku, butir C harus ini. Tapi kan apakah itu bisa dilakukan dalam 1 semester? Kalaupun tidak, yang penting tertulis. Buku akan saya selesaikan 2 semester, tanda tangani. Saya ingin membuat rancangan ini 2 semester, oke, supaya bisa dievaluasi. Nah, kalau tidak tertulis, sistem manajemen mutu kita tidak bisa mengevaluasinya. Oleh karena itu, kuncinya di SKP dan pastikan semua dosen memiliki jam kerja 1920 jam kerja per tahun. Lalu sekarang semua dosen non-sewu ini juga harus mencoba membuka POPAK. Kalau kita teliti, kita bisa mengembangkan mata kuliah dan metode pembelajaran. Dulu ya kuliah tatap muka, tetapi sekarang berubah menjadi blended. Maka dosen ketika membuat rancangan pembelajaran yang dari full tatap muka menjadi blended, kemudian di situ isinya salah satunya adalah RPS, kemudian nanti bagaimana metode pembelajarannya sampai laporan hasilnya, itu sudah ada angka kreditnya 2 SKS, 2 angka kredit namanya mengembangkan program perkuliahan. Jadi sebelum ngajar itu sudah dapat 2 angka kredit dengan cara dia membuat dokumen pengembangan mata kuliah. Setelah itu ngajarnya 16 kali pertemuan itu 2 angka kredit lagi sudah dibayar, menerima 2 angka kredit, 4 angka kredit. Terus menulis buku ajar 20 angka kredit, 24 angka kredit. Ditambah lagi membuat modul diktat atau tutorial 5 angka kredit. Satu mata kuliah misalnya adalah komunikasi pembangunan itu 2 SKS. Itu Ibu bisa menghasilkan 29 angka kredit. Dan siapa yang nggak seneng coba? Semua dokumen pembelajaran mengembangkan mata kuliahnya ada. Ya. Layanan pengajarannya selama 16 kali tercatat. Ada buku ajarnya. Ya. Kemudian diktatnya juga ada. Dosennya dapat 29 angka kredit. Fakultas atau UPPS-nya mendapatkan kinerja sekian banyak untuk bisa kita pamerkan dengan bangga misalnya ke asesor akreditasi dan itu real. Nah, di sini kita coba cari angka-angka kredit yang sangat mudah saja. Ya. Kita ini juga sudah sibuk dan kemarin itu kan ada itu ya Pak ya gambar dosen yang tangannya banyak itu ya. Viral, banyak tangannya viral. Ya, itu masih kurang 1 Pak, masih kurang 1 itu menjadi editor apa itu? Nah ini coba kita masuk mengajar 2 SKS tadi. Nah ini pernah saya praktekkan menulis buku ajarnya 20 angka kredit kita dapatkan, lalu kita buat modul-modul tutorial online yang kita submitkan atau kita unggah ke YouTube. Nah, ini juga akan menjadi media pembelajaran baru ketika mahasiswanya ingin mengulang materinya itu bisa tinggal ambil di YouTube. Tapi bukan rekaman mengajar. Ini adalah tutorial elektronik. Diberikan angka kredit 5 angka kredit. Seperti apa barangnya? Nah, ngeten. Bukan rekaman
rekaman mengajar Zoom yang diunggah ke YouTube ya, tetapi ini adalah desain pembelajaran elektronik. Kita melakukan rekaman, casting, begitu ada learning outcome-nya di bagian awal ya. Kemudian akan dicek apakah betul ini sebagai media pembelajaran. Itu kan kelihatan, oh ada diskusinya di YouTube itu, kemudian dosennya juga membalas, sehingga memastikan ketika menemui mahasiswa 2 SKS di kelas itu juga ada diskusi di luar kelas itu yang jumlahnya lebih besar, dan ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa kita kerasa, oh ternyata kita coba ajak mahasiswa kita untuk berani berdiskusi di ruang-ruang publik, bagaimana kita uji peningkatan keilmiahannya, kesantunan mereka untuk melakukan atau membuat pertanyaan, menanggapi teman ketika ada statement yang lainnya, itu malah jalan di sini. Saya menemukan ini, dan ini ada angka kreditnya. Ya, mudah kan? Jadi kita malam itu membuat rancangan membuat semacam video, lalu diunggah ke YouTube, itu sudah ada angka kreditnya. Tapi harus jelas di sini learning outcome dari pertemuan ini apa, kemudian diarahkan nanti di bagian akhir ada bagian diskusinya. Nah ini ada. Oke. Nah sekarang tadi yang dipentingkan adalah ini. Semua itu harus ada yang namanya normal performance indicator, namanya NPI. Kita coba hitung ya. Kalau dosen itu diterima di UMBY itu sudah S3. Masa studi lanjutnya kan berarti 0 karena sudah S3. Itulah mengapa universitas yang sudah berpikir angka ini, dia mau untuk memberikan hadiah siapapun dosen yang sudah S3 masuk ke univ kami, akan kami berikan mobil misalnya atau apa. Dengan kinerja minimal yang setara dengan 28 SKS atau 66 angka kredit itu, guru besarnya akan diperoleh kapan? 850 dikurangi 200. Karena kalau S3 itu kan jabatan fungsional pertamanya kan lektor 200, berarti ada 650 dibagi 66, ketemunya adalah 9,8 tahun setelah lektor 200. Ini dengan kinerja minimal gelundung gitu. Jika diasumsikan ke lektor butuh 1,5 tahun, maka total butuh 11,5 tahun untuk guru besar. Kalau masuknya sudah S3. Nah, kalau dosennya sregep, dia bisa menghasilkan 97 angka kredit per tahun atau setara 42 SKS. Ini juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan karena bekerja 40 jam per minggu, maka dosen tersebut akan meraih guru besar pada masa kerja 8,5 tahun setelah diterima jadi dosen. Hitungannya 6-7 tahun untuk dari lektor ke guru besar dan 1,5 tahun dari SK dosen ke lektor 200. Nah sekarang bagaimana kalau S2? Dosen masuk ke UMBY S2 mendapatkan ASN ahli pada tahun kedua misalnya, 2 tahun masa kerja dapat ASN ahli, lalu masa studi lanjutnya itu dianggap 4 tahun. Walaupun banyak yang 3 tahun, tetapi kita anggap misalnya 4 tahun saja. Maka dengan kinerja minimal 28 SKS per tahun itu, guru besarnya akan diperoleh pada masa kerja 16 tahun. Jadi 850 dikurangi 200 dibagi 66. Nah ini akan menghasilkan 16 tahun. Kalau dosennya sregep gitu ya, kemudian dia bisa menghasilkan 97 angka kredit, maka dosen yang masuk S2 itu akan menghasilkan atau mendapatkan guru besarnya pada 13 tahun. Pak, kok ini asisten ahli kok di sini 200? Ya, karena asisten ahlinya 150 dan ijazah S3-nya 50. Jadi 150 tambah 50 200. Nah, ini hitung-hitungan yang pernah saya buat. Saya buat range yang kinerja minimal dan range yang kinerja sregep. Kira-kira begitu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menarik. Ya, Prof. NPI ini mudah-mudahan menarik. Saya coba lanjutkan. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu semuanya kan kagungan putra nggih, Bu nggih. Dulu kalau kita punya anak kecil itu kan punya KMS. Yang itu setiap bulan sekali itu kita bawa setelah dimandikan bayi-bayi kita itu ke rumah posyandu begitu, lalu akan dicatat itu oleh petugas posyandu itu. Oh, Agustus, September. Nah, kalau
pertumbuhannya itu turun itu kan ibunya gelisah, bingung, ya kan? Apapun dilakukan, beli susu, bubur kacang hijau, beli pisang Ambon dan seterusnya. Ini namanya kartu menuju sehat kalau bayi itu. Seorang ibu itu akan bertahan, pokoknya biar dilakoni supaya bayi kita itu tidak berkembang di bawah garis merah. Nah, harusnya di sini. Nah, sekarang permasalahannya, pernah nggak sih kita itu membuat namanya kartu dosen sehat? Sendiri aja, misalnya ditempel di kamar kita, kartu dosen sehat, ya kan? Atau nah ini adalah saya membuat analogi itu. Nah, saya pernah membuat ini masa kerja dosen antara 0 sampai X ya atau sampai N, kemudian dari AA ke guru besar 850. Kita harus memastikan bahwa semua dosen-dosen kita itu sebenarnya berkembang di normal area. Lalu kita akan lihat yang di bawah garis merah ini harus segera, ini harus kita sengkuyung bersama-sama supaya kita berkembang bersama dan naik ke normal area bareng-bareng. Lalu berikutnya lagi untuk mempercepat jabatan fungsional adalah mekanisme insentif. Saya yakin di Mercu Buana juga sudah. Saya mencoba membuat pemikiran begini. Kalau ada dosen namanya Ipin dan Upin. Nah, Ipin ini asisten ahli 150 dan Upin ini guru besar. Pertanyaannya adalah, kalau Pak Ipin ini punya publikasi di Q1 dan Prof Upin ini juga di Q1, insentifnya berapa? Maka yang benar, Pak Ipin ini harusnya mendapatkan insentif yang lebih besar. Mengapa? Karena bagi Prof Upin, menghasilkan publikasi internasional adalah kewajiban yang melekat pada jabatan fungsionalnya. Sehingga di sini, di contohnya ini saya mencoba reko-reko gitu di SKP 2019, Pak Ipin ini menghasilkan capaian kinerja standarnya 66, tetapi dia berhasil 120, berarti surplusnya 53. Nah, karena beban penelitian Pak Upin ini lebih sedikit, maka dia ada surplus 26,9 di bagian penelitian, dan misalnya diberikan satu surplus itu 200.000, maka insentifnya 5 juta. Bagi Prof Upin, walaupun sama-sama kerja 66, SKP-nya 66 angka kredit dan setara dengan, dan dia mendapatkan capaian 120, maka yang diperhitungkan di surplusnya itu hanya 20,3, karena yang sisanya adalah mengikuti melekat pada kewajiban khususnya, maka mendapatkan 4.060. Dengan seperti ini, pemikiran saya belum tentu benar. Yang muda-muda dia akan lebih banyak untuk berakselerasi karena insentifnya lebih besar. Nah, yang ini mengapa lebih rendah? Dia sudah mendapatkan tunjangan kehormatan yang lebih tinggi dari itu. Sehingga kalau ditotal pun itu rasa keadilannya itu akan tetap terpenuhi. Ngaten, terus berikutnya lagi, ini hanya pemikiran Pak Didi, belum tentu benar. Siap, Prof. Dan kita punya banyak variasi untuk mengembangkan SDM. Nah, sekarang strateginya berkembang bersama yang seperti tadi. Saya mencoba ini, dosen sebidang ilmu atau kepakaran itu menulis artikel secara bersama dan saling bergantian menjadi first author dan corresponding author. Misalnya dosen A dan dosen B menulis 2 artikel bersama, ya, Pak Didi dan Bu Astri. Lalu di artikel pertama Pak Didi itu sebagai first author dan Bu Astri sebagai correspondingnya, maka akan berhak mengklaim 40% dari angka kredit publikasi itu. Di artikel kedua dibalik. Maka jika itu sama-sama di Sinta 2 atau internasional, hanya dengan 2 paper itu 2 dosen, dia langsung eligible untuk menjadi peneliti di DRPM tahun depannya lagi. Karena sudah memiliki track record 2 publikasi sebagai first author dan corresponding author. Padahal papernya cuma 2, oleh 2 orang. Nah ini. Yang kedua, membimbing kegiatan saintifik mahasiswa secara bersungguh-sungguh sampai menghasilkan luaran akademik yang baik dan dipublikasikan. Bisa ini membimbing PKM, membimbing skripsi, atau membimbing secara mandiri. Kemudian mahasiswanya sebagai first author, kita ajari mahasiswanya sebagai first author, tapi kita sebagai correspondingnya. Ya, jadi tanpa menciderai keadilannya, karena mahasiswa sebagai penulis pertama. Nah, lebih baik lagi, kita juga berkontribusi secara finansial, baik sebagai in-cash atau in-kind pada kegiatan riset bersama mahasiswa. Lalu tulis monograf, ini yang jarang dilakukan. Mari kita menulis monograf,
pilih penerbit yang memiliki reputasi baik yang menjamin ada proses verifikasi ilmiah selama proses penerbitan. Nah, beberapa hasil penelitian Bapak Ibu mungkin belum semuanya dipublikasikan. Nah, ini kesempatan untuk menulis monograf atau rangkaian publikasi selama 3 tahun atau 4 tahun dengan roadmap yang sama, itu ditulis, dikumpulkan menjadi sebuah buku referensi juga bisa. Nah, contohnya ini contoh realnya saya dengan Pak Budi ini selalu bergantian. Pak Budi sebagai first author, saya correspondingnya. Pak Imran di depan, saya di belakang saja tetapi corresponding author. Kan sama-sama dapat 40%. Lalu buku referensi, kemudian buku monograf juga mencoba untuk dibangun. Lalu berikutnya lagi adalah, saya tidak tahu di LLDikti 5 itu namanya apa. Kalau di LLDikti 6 itu namanya SIJAGO, Sistem Informasi Jabatan Fungsional Online. Itu segera diklaimkan saja. Sehari setelah kita menerima lektor, kita langsung isikan dan klaim di atasnya. Maka kita akan tahu kebutuhannya berapa. Nah, dari kebutuhan itu kita turunkan jumlahnya berapa, apa saja, kapan harus dipenuhi, dan bagaimana caranya. Kembali ke 4 komponen dasar yang di awal tadi. Lalu berikutnya, ya memang kesempatan itu menolong pikiran yang dipersiapkan. Kalau kita sudah punya banyak kerangka gagasan, kemudian dilaksanakan angan-angan kita itu, nanti pas dibuka itu kita lebih mudah. Dan kita tidak pernah sadar bahwa regulasi itu berubah-ubah. Dulu nampaknya Pak Rektor, Pak Dekan, saya itu tidak akan pernah bisa dia usulkan ke guru besar dengan POPAK 2019. Karena di situ masih ada aturan, seseorang yang diajukan ke guru besar itu harus 4A dulu. Tetapi tiba-tiba pada bulan apa itu muncul, aturan itu dicabut. Nah, oleh karena itu saya langsung optimis kembali. Dulu saya pernah pesimis, ini harus nunggu 2023 atau 2025. Ternyata itu tiba-tiba dicabut oleh pemerintah. Nah, artinya kalau kita sudah menyiapkan, sebenarnya kesempatan itu kan menolong kalau sudah dipersiapkan. Jangan dibalik. Lalu ini sedikit cerita perjalanan saya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan memberikan motivasi. Saya bergabung ke Unima itu sebagai laboran tahun 2006. Ya, ngelas-ngelas gitu di bengkel. Lalu sambil kerja jadi laboran itu saya kuliah ke UMY. Lalu 2009 itu selesai, waktu itu masih boleh menjadi dosen. 2010 itu saya kerja di Unima, kok tidak ditawari jadi dosen. Akhirnya saya berpikir saya nggak mungkin menjadi laboran terus-menerus. Akhirnya saya kuliah S1 Pendidikan Otomotif di UM Purworejo. Ya, waktu itu saya ingin beroleh jadi guru aja lah daripada ngelaju ke Temanggung ke Magelang. Saya ingin memperoleh S1 pendidikan dan jadi guru aja di Temanggung, guru SMK gitu. Tiba-tiba saya ditawari jadi dosen S1. Ya, alih fungsi dari tendik ke dosen itu tahun 2010, lalu langsung berangkat sekolah S2 ke Univ Pancasila 2010-2012. Nah, lalu 2013 itu baru memperoleh jabatan fungsional ASN ahli, kemudian kerja 1 tahun sekolah S3 ke UB, kemudian 2019 itu memperoleh jabatan lektor kepala melalui loncat jabatan. Nah, kalau kita hitung-hitung, kemudian 2021 itu memperoleh guru besar. Berarti saya 2010 dan guru besar saya 2021 itu 11 tahun, dan dipotong kuliah S2 2 tahun, kemudian S3 dan short course itu 3 tahun. Saya mencoba memang memahami POPAK itu, kemudian saya turunkan menjadi kinerja personal saya di kampus. Itu kuncinya. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita jeli melihat peraturan akreditasi, peraturan operasional angka kredit, peraturan BKD, sebenarnya kita duduk saja di kampus itu ada angka kreditnya. Selama kita paham itu, gitu. Duduk sambil ngetik perencanaan perkuliahan, ya kan? Duduk sambil memikirkan apa atau nulis artikel. Itu nanti semuanya akan ada hasilnya, dan setiap hasil langsung dimasukkan ke sistem informasi. Nanti dia akan menambah, menghitung, dan pada saatnya nanti diusulkan. Praktis dari lektor kepala 550 ke guru besar itu saya hanya butuh waktu 2 tahun, dan saya tidak menunggu 2 tahun baru ngurus. Setiap kali ada kinerja langsung saya masukkan buat folder-folder, lalu di sistem informasi saya masukkan. Nah, begitu 2 tahun, 1 hari itu saya ajukan ke
ke sistem, dan itu dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Terus hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan itu sudah turun dan tanpa revisi. Ini sekedar achievement, ya kinerja orang itu ternyata juga tidak meningkat terus Pak Dekan, ya ada kalanya ini saya 2016 meningkat gini ya turun juga, lalu ini saya harus mengembalikan lagi indeks 8 ya, dari sedikit gitu. Kemudian setiap kali ada karya saya tulis, saya kembangkan, kemudian saya submit ke jurnal, tidak pernah berpikir diterima atau enggak, pokoknya ditolak pun itu juga sudah mendapatkan respon untuk memperbaiki. Sekedar pengalaman saja, tidak semua paper saya itu ketika submit diterima. Ya, harusnya dosen itu akan tentrem uripe dan sustainable BKD dan karirnya itu minimal 2 di editorial. Jadi 2 itu ditahan di editorial. Kalau terbit 1 ya tambah 1 lagi, terbit 1 tambah 2 lagi gitu. Artinya kita bisa merencanakan publikasi di semester berikutnya pun itu kita sudah punya, ini loh, sudah ada di in review, sudah ada yang sudah submit dan seterusnya. Nah, syukur-syukur punya 4, syukur-syukur punya 6. Percayalah Bapak Ibu semuanya, sepanjang yang saya pahami, hasil itu kok tidak pernah mengkhianati prosesnya, kira-kira gitu. Monggo yang Bapak Ibu sekarang sedang ingin mengajukan guru besar, kemudian membutuhkan untuk berdiskusi, mari kita diskusi secara bersama.